Karena gini Mbak El, ada sedikit cerita nih, saya mau cerita. Apa tuh? Kalau kita punya mentor nih, ibaratnya saya dari Bandung Iya. mau ke Jogja, naik mobil. Mm-mm. Kalau kita punya mentor, kita bisa ikutin si mentor itu. Iya, Mentor iya. itu ibaratnya tour guide lah. Oke. Dia tahu nih Dia tahu. jalan dari Bandung ke Jogja itu jalan yang benernya itu ke sini, ke kanan misalkan. Berangkat nih dari Bandung, harusnya kan ke kanan ke Jogja, tapi ini malah ke kiri ke Jakarta dulu. Oke. Muter kan? Iya. Sedangkan bensin yang di mobil itu pas-pasan. Oke, I see. Bensin yang di mobil itu pas-pasan. Coba kalau jalannya betul, nyampe ke Jogja itu akan nyampe. Tapi karena kita salah jalan, ngeliling dulu ke Jakarta, sebelum nyampe Jogja udah habis bensin. Oke. Sama dengan trading, teman-teman. Bener banget nih. Bener gak? Bener banget, berarti Halo sahabat trader dimanapun berada, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Benny Dolar. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya ditemani oleh Bella Elsa Utapea. Halo. Oke, halo. Kita ada di program apa nih Mbak ya? Sekarang kita lagi ada di program Ngobat, ngobrol bareng trader. Oke. Nah, Pada tema kali ini kita mau bahas apa nih Mbak ya? tema kali ini itu sangat-sangat menarik nih pokoknya. Wah, menarik ya. Iya, menarik banget patut pokoknya. ditunggu. Salah satu yang berbahaya. Apa tuh yang bahaya? Apa tuh? Jadi tema sekarang itu kita akan membahas penyebab margin call yang berbahaya. Waduh, ngeri ya bahasanya. Iya. Margin call yang paling berbahaya ya. Udah. Kayak siapa ya? Buaya. Saya dong. Enggak, saya udah. Itu berbahaya. Oh, udah tobat. Oh, Udah dulunya tobat. berarti buaya. Ya Enggak, ampun. dulunya kadal, dikadalin Oh. dulu. Dasar. Oke, tema kali ini sangat ya menarik Ya. dan pembahasannya itu kayaknya orang tuh pasti kayak apa nih, gimana nih Ya. caranya, gimana nih. Nah, aku mau nanya nih pengalaman sebagai trader, sebagai master, gimana sih tips and trick untuk kita menghindari atau terhindar dari yang namanya margin call. Karena margin call ini selalu jadi ending untuk setiap orang yang Iya. trading ya. Momok jadi bagi semua Iya. trader. Betul. Juga. Silakan Wah, dijelaskan ngeri ya, tips oke. and triknya seperti apa. Oke, di sini saya akan jelasin, akan kasih tip and trick ya buat teman-teman bagaimana tip and trick menghindari margin call, ataupun teman-teman yang udah kena margin call, saya kasih tahu tip and tricknya supaya Oke. tidak kena lagi ya. Iya, jangan mengulangi kesalahan Oke, kedua dong. tapi sebelum kasih tip and trick, Mbak El mungkin Gimana? yang nonton video ini kan nggak semuanya udah pernah trading. Oh. Pasti ada pemula, Iya, ada iya, yang iya, baru betul, terjun, betul. yang baru nyoba-nyoba. Pasti bingung, margin call itu apa loh? Nah, oh iya, aku Iya. sih nanya dulu gitu. Nah, master Iya, betul. margin call itu apa? Margin call itu jadi gini teman-teman. Kalau kondisi di mana akun trading kita itu kritis, Kritis ya, udah udah detik-detik. mau habis gitu ya. Oh, oke. Modal trading kita itu detik-detik mau habis. habis. Kan margin itu dana, Iya. call itu panggilan. Jadi panggilan dana gitu ya. Jadi Ah. sebelum habis itu sama broker dikasih tahu. Dikasih tahu ya nih, Top dananya up, top mau up, habis. mau habis ya. Bagi sini, nih dana mau habis, ayo top up Ayo ini begitu sama ya. kan. Biar nggak SO. Oke, iya. Nah, tapi Mbak El kan kebanyakan trader itu ya pada umumnya mereka itu menyamakan yang namanya margin call dengan SO. Itu Padahal itu sesuatu yang berbeda. Oke. Kalau margin call itu ketika detik-detik mau MC dan kita diingatkan untuk tambah modal. Oke, berarti itu masih berjalan, masih ada berjalan, ya. masih ada. Oke. Tapi kalau SO, stop out itu semua transaksi kita itu udah diberhentikan, udah close manual sama Oke, jadi otomatis itu sudah terclose karena udah SO. Iya, Oke. modalnya tidak ada lagi. Oke. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Tapi kebanyakan trader sekarang itu menyamakan gitu, SO Padahal sama beda ya. margin call. Padahal kalau misalkan terjadi itu pasti margin call dulu baru ke SO. Oke. Kalau sekarang disamain Iya, semuanya. karena mungkin banyaknya pemula dan Betul. banyak orang awam ya. Betul, Oke. betul. Oke, Mbak El di sini ada penyebab utama seseorang trader bisa margin call. Apa tuh? Sebelum ke tip and trick ya. Iya. Sebenarnya bukan masalah trading system yang kurang bagus, bukan metode yang kurang bagus, tapi masalah utamanya itu pada diri sendiri seorang trader itu gitu, pada dirinya gitu. Oke. jadi- Apakah dia bisa mengontrol dirinya
atau tidak. Itu sih penyebab utamanya dari diri sendiri ya sebetulnya. Nah, ada dua hal Mbak El penyebab margin call yang ada di dalam diri sendiri. Apa tuh? Apa tuh, Kepo? Pasti ego sih. Iya nggak? Ego terus emosi kali. Itu apa ya? Oke, gambaran sama kan. Oke, di sini saya akan kasih tahu penyebab margin call yang pertama, teman-teman. Yang pertama itu over self confidence atau terlalu percaya diri. Oke. Bener gak? Iya. Terlalu pede ya. Pede ya. Jujur ya, saya dulu juga waktu pertama belajar Mbak El pernah mengalami MC beberapa kali. Karena terlalu percaya diri dengan wah ini saya win rate-nya bagus nih. Akhirnya ya udah modalnya digedein, lotnya digedein. Gitu kan nggak boleh ya. Semua yang berlebihan itu nggak baik kan. Betul. Nah, gitu. Yang pertama jangan terlalu percaya diri. Nah, di luar sana kalau teman-teman punya trading system yang win rate-nya emang bisa dibilang 99%. Ini saya percaya win rate-nya 99%, makanya saya bisa over full margin misalkan. Tapi kan nggak tahu teman-teman, yang namanya market itu bukan punya nenek moyang. Betul. Jadi jangan terlalu pede dan jangan ego ya, betul. Oke, itu yang pertama menyebabkan MC. Nih, yang kedua biasanya ketika kita udah over percaya diri, biasanya bakal lanjut ke akar kedua. Apa tuh? Akar kedua itu over trade. Kita trade berlebihan di luar batas kemampuan kita. Oke, jadi banyak gitu ya? Banyak gitu. Sehari sampai berapa kali trade gitu. Oke, itu pasti utamanya kan dari terlalu pede. Makanya kita over trade gitu ya. Nyambung kan? Oke, benar. Itu teman-teman dua hal yang menyebabkan margin call. Berarti orang tuh kan kebanyakan mikir ini mah tekniknya jelek, ini mah ininya begini. Berarti itu salah ya? Salah nih teman-teman. Salah teman-teman. Itu pasti dari diri teman-teman juga. Betul. Gitu. Oke. Nah, itu dua problemnya. Nah, di sini saya akan kasih tips teman-teman untuk menghindari hal tersebut tuh Mbak El. Apa aja tuh tips and tricks? Tipsnya itu sederhana teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus sadar diri bahwa teman-teman sudah over percaya diri. Percaya diri, over trade gitu. Over trade. Teman-teman harus udah menyadari, oh kalau saya ini udah over trade. Ketika teman-teman udah menyadari, nah di situ teman-teman akan melakukan evaluasi buat diri sendiri. Ya, betul. Evaluasi tradingnya akan diubah. Itu yang pertama, teman-teman. Evaluasi kemudian nyadar diri. Yang kedua, ego nih Mbak El. Jawabannya kendalikan ego. Oke. Bener kan? Ini kayaknya di setiap kehidupan memang harus dikendalikan nih egonya, karena betul. Bisa jadi menghancurkan semuanya tuh. Bumerang. Benar itu. Tip yang selanjutnya ya, yang ketiga, itu kita harus memiliki tempat edukasi ataupun mentor supaya terjauh dari yang namanya MC. Margin call. Oke. Karena gini Mbak El, ada sedikit cerita nih, saya mau cerita. Apa tuh? Kalau kita punya mentor nih, ibaratnya saya dari Bandung mau ke Jogja, naik mobil, kan kalau kita punya mentor, kita bisa ikutin si mentor itu. Mentor itu ibaratnya tour guide lah. Oke. Dia tahu nih jalan dari Bandung ke Jogja itu jalannya benernya itu ke sini, ke kanan misalkan. Nah, karena kita nggak punya mentor, jadi kita bingung mau nanya siapa. Kita mau kemana? Akhirnya saya berangkat nih dari Bandung. Harusnya kan ke kanan ke Jogja, tapi ini malah ke kiri ke Jakarta dulu. Oke. Muter kan? Iya. Sedangkan bensin yang di mobil itu pas-pasan. Oke, I see. Bensin yang di mobil itu pas-pasan. Coba kalau jalannya betul, nyampe ke Jogja itu akan nyampe. Tapi karena kita salah jalan, ngeliling dulu ke Jakarta, sebelum nyampe Jogja udah habis bensin. Sama dengan trading teman-teman. Bener banget nih. Bener gak? Bener banget, berarti mau trading itu memang harus butuh mentor teman-teman. Betul. Iya betul sama tempat edukasi yang tepat juga. Iya. Gitu teman-teman. Itu sih tip yang ketiga ya. Jadi ketika trading tadi jangan sampai kita salah jalan. Ntar habis bensin, habis modal. Betul. Jadi memang penting ya punya tempat edukasi yang baik, mentor yang tepat karena bisa mengatakan kita, mengedukasi kita bagaimana market itu seperti apa, yang betul. Seperti apa, betul. Dan kita juga bisa sharing dengan mentor-mentor tersebut gitu ya. Betul, nah, gitu teman-teman. Sejauh ini saya pun masih punya mentor loh. Oh iya. Masih punya. Sekelas master tuh masih master, bisa saya juga masih belajar lah. Okay. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Sharing lah ya. Iya.
saya pun masih punya guru loh. Punya guru saya pun masih punya guru loh. Nah. Jadi masih banyak tingkatannya gitu ya teman-teman. Memang harus seperti itu Memang ya. harus seperti itu. Belajar itu nggak ada ujungnya. Kan ada pepatah belajar carilah ilmu sampai ke negeri Arab. Cina. Dari mana itu nggak ada kan sampai Arab tuh nggak ada sampai ya. Cina. Oke. Berarti trading juga sama ya teman-teman. Ya, Penting betul. banget harus edukasi. Jadi sebelum teman-teman memulai untuk terjun ke bisnis forex, teman-teman harus pilih tempat edukasi yang baik dan mentor yang tepat. Oke, mungkin itu aja Mbak El. Oke, aku ringkas ya. Oke, silakan. Tips and trick dari Master Denny. Biar terhindar dari MC itu, yang pertama teman-teman jangan terlalu percaya diri karena market kita tidak tahu siapa yang menggerakkan gitu ya. Terus yang kedua jangan over trade. Betul. Dan yang ketiga carilah tempat edukasi dan mentor yang tepat. Itu tuh tips and trick, sebenarnya gampang ya kalau kita mengikuti secara ucapan doang gampang, tapi bisa praktek susah loh. Karena egonya tadi balik lagi sama ego masing-masing. Setelah master aja pernah MC, sama egonya masih kalah sama ego. Betul. Jadi tetap harus evaluasi juga. Betul. Oke teman-teman, mungkin di program ngobat kali ini cukup sampai di sini pembahasan mengenai bagaimana cara tips and trick menghindari margin call. Mungkin next kita akan bahas apa nih? Kayaknya yang lebih seru dari ini ya. Iya, kalau teman-teman ada yang mau request silakan komen di YouTube-nya Mas Denny ya. Misalkan kita mau bahas apa, komen aja, nanti kita akan bahas di sini. Betul. Seruan ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu aja. Siap. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu ya, di share, di komen, and subscribe. Oke, saya Denny Dolar. Saya Bella Elsa Utapea. Izin pamit dan salam profit.